Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Risman, NIM belakang 085, kelas teknologi pangan A, kelompok 5 dengan nama asisten Jihan Fahira. Kali ini saya akan menampilkan video tentang sterilisasi dan teknik penghitungan cawan untuk post-tes mikrobiologi pangan. Hai semua, kali ini saya akan menampilkan video. Sebelumnya saya pakai kaos bau ini, kayaknya harus saya ganti nih. Sekarang saya sudah memakai jas lab. Kali ini saya akan memulai. Jadi semua benda yang ada di dunia ini pasti dihinggapi oleh mikroba. Ya tidak usah jauh-jauh lah, kayak misalkan di alat laboratorium saja itu kan pasti masih ada mikroba yang hinggap di situ. Nah, maka dari itu untuk menghindari itu semua tetap steril, maka harus disterilkan. Salah satu upayanya adalah sterilisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua jenis sterilisasi, yaitu sterilisasi kering untuk cawan Petri dan sterilisasi basah untuk tabung reaksi, NHL fisiologis dan medium PDA. Pertama, sterilisasi kering. Sterilisasi kering itu dilakukan untuk mensterilkan cawan Petri. Nah, caranya itu bagaimana? Pertama, siapkan cawan Petri sesuai dengan kebutuhan, misal mau kebutuhan 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Yang kedua, bersihkan cawan Petri dengan menggunakan kapas yang dibasahi dengan alkohol untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada cawan Petri. Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus. Kenapa dibungkus dengan kertas pembungkus? Agar lebih hemat. Soalnya kalau misalkan kita menggunakan aluminium foil, cenderung lebih mahal dan malah lebih rawan untuk rusak. Nah, setelah dibungkus baru dimasukkan ke dalam oven dan mulai proses sterilisasinya dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam, atau boleh 160 derajat Celcius dengan waktu 2 jam. Itu bisa dipilih mau yang mana. Nah, setelah selesai baru cawan Petrinya itu dikeluarkan dari dalam oven, tunggu hingga dingin. Tunggu hingga dingin ini maksudnya dari suhu ruang. Tapi pastikan cawan Petri itu masih terbungkus kertas. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi basah. Untuk sterilisasi basah, siapkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu seperti tabung reaksi, medium PCA, NHL fisiologis, dan tip mikropipet. Nah, setelah itu masukkan medium PDA yang ingin disterilkan ke dalam Erlenmeyer dan NHL fisiologis ke dalam tabung reaksi. Setelah itu bungkus tabung reaksi dan Erlenmeyer tersebut tutup dengan kapas dan aluminium foil. Nah, setelah itu kesampingkan dulu, tip mikropipet dibersihkan dulu menggunakan kapas dan ditutup menggunakan aluminium foil. Nah, setelah itu masukkan tabung reaksi, Erlenmeyer dan tip mikropipet tadi ke dalam glass beaker dan ditutup dengan aluminium foil. Ditutup permukaannya ya. Nah, glass beaker tadi yang sudah menjadi wadah tadi masukkan ke dalam autoclave dan tutup autoclave dengan rapat. Nah, nyalakan autoclave hingga manometer dan termometernya itu mencapai suhu 120 derajat Celcius dalam waktu 15 menit dan tekanan 2 atm. Setelah itu, setelah 15 menit, tunggu autoclave hingga bertekanan 0,5 atm, lalu baru dibuka autoclave-nya sampai tidak lagi bertekanan. Nah, kemudian bisa diangkat glass beaker tadi. Catatan untuk medium agar tidak membeku menjadi agar, dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 55 derajat Celcius. Nah, sekarang sterilisasi sudah saya sampaikan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik penghitungan cawan. Teknik penghitungan cawan dimulai dengan membuat mediumnya terlebih dahulu. Mediumnya yaitu
plat kon agar atau PDA, terserah mau yang mana. Soalnya PDA dan PCA ini adalah medium yang umum digunakan. Nah, untuk langkah pertama yaitu menimbang medium PDA 39 gram dengan presisi. Kemudian dilarutkan dengan Aquades 1000 ml. Kemudian dipindahkan secara kuantitatif ke dalam Erlenmeyer. Nah, dipindahkan secara kuantitatif itu bagaimana? Dipindahkan setengahnya dulu, masukkan 500 ml, nanti masukkan 500 ml lagi, diaduk lagi, masukkan lagi 500 ml, jadinya 1000 ml. Jadi begitu. Kemudian setelah itu baru diletakkan di magnetic stirrer, hot plate magnetic stirrer untuk menghomogenkan medium PDA dengan Aquades. Sebelumnya itu di dalam suhu 70 derajat Celcius dengan diletakkan magnet terlebih dahulu. Kemudian barulah dilakukan sterilisasi basah dengan autoclave dalam suhu 121 derajat Celcius 15 menit dan tekanan 2 atm. Nah, dinginkan medium PDA tersebut dan medium PDA siap digunakan dengan catatan medium PDA tidak boleh beku. Yang akan kita gunakan kali ini adalah susu. Nah, bagaimana caranya? Pertama, masukkan sampel susu ke dalam tabung reaksi yang berisi Aquades. Sampel diambil 1 gram ke dalam tabung reaksi. Nah, lakukan pengenceran hingga pengenceran tingkat terakhir yaitu 10 pakat ml. Kemudian ke dalam cawan tersebut diletakkan medium PDA sekitar kurang lebih 15 ml yang telah didinginkan sampai suhu 50 derajat Celcius. Ingat, 50 derajat Celcius. Nah, pencawanan dilakukan dalam laminar air yang didekatkan dengan api Bunsen karena untuk mensterilkan medium PDA dari kontaminan-kontaminan bakteri atau udara di dalam udara tersebut. Nah, segera selesai penuangan, cawan Petri digerakkan di atas meja secara hati-hati dengan membentuk angka pola 8. Setelah agar memadat, maka cawan-cawan tersebut dapat diinkubasi di dalam inkubator dalam posisi terbalik selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kenapa harus dibalik? Karena ada uap-uap air yang kemungkinan akan menetes. Nah, posisi terbalik memungkinkan bakteri atau medium PDA tidak ikut ditetesi oleh uap air tersebut. Catatan, untuk sampel padat harus dimaserasi terlebih dahulu dari 5 gram sampel padat, kemudian dilarutkan dengan 45 ml Aquades, lalu dilarutkan, jadilah. Kalau misalkan yang untuk sampel larutan ini, maka langsung saja diencerkan sampai pada tingkat pengenceran yang diinginkan. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.